hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan yang hampa dan dia bisa mengisi kehampaan dalam hatimu. Perkenalkan, nama saya Pastor Debbie Katarina. Saya datang bersama dengan suami dan anak-anak. Suami saya Pastor Daniel Hendrata tadi sudah ngisi di ibadah yang ketiga, tapi sekarang sedang pergi untuk membawa firman Tuhan di gereja lain bersama dengan putra kami. Tapi ini ada anak yang gede lagi nemenin saya, namanya Angel. Say hi Angel. Puji Tuhan. Saya dan Pastor Daniel sudah menikah 25 tahun lebih, saudara. Puji Tuhan. Anak pertama Angel usianya 23 tahun. Dia sekarang statusnya adalah full time bekerja di Singapura. Kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Sudah lulus kuliah jadi sudah mandiri. Kalau anak yang kedua umurnya 13 tahun namanya James. Nah dia masih SMP kelas 2. Ini dari SMP 1 naik ke kelas 2. Haleluya. Nah mungkin kalau saudara-saudara pernah lihat kami punya pelayanan media namanya Good News Program. Boleh lihat di TV kalau di Indo. Tapi kalau di Hong Kong pakai YouTube ya. YouTube-nya namanya Anugerah Ministries. Buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan komen. Iya, puji Tuhan ya. Tapi ada juga satu program terbaru kami namanya Love Revolution. Yang itu khusus untuk pasangan suami istri. Karena berbicara banyak tentang pernikahan ya. Puji Tuhan. Nah kalau yang itu di YouTube channelnya D&D Productions. Atau ketik aja Love Revolution nanti keluar ya. Nah, saudara-saudara maaf ya, ini suaranya agak ngebas hari ini. Karena di Jakarta tuh panas banget. Sebelum terbang itu kayak pernah ada hari-hari yang 37 derajat Celcius. Ya, karena heat wave itu ya, lagi gelombang panas di Jakarta. Jadi kemarin kami tuh pergi ke Singapura dulu kan jemput Angel. Nah kan ekspektasinya summer di Singapura, summer di Hong Kong harusnya kan panas ya. Gak taunya dingin. Ternyata dingin gitu ya. Jadi saya sinusnya kumat gitu, jadi pilek gitu ya. Tapi tenang ini bukan COVID karena saya sudah tes antigen negatif gitu ya. Nah tapi saya senang sekali loh ya. Tadi waktu dengar kalian pujian penyembahan, wah semangat banget, on fire gitu ya. Saya jadi ikut-ikutan on fire nih. Puji Tuhan. Saya berharap meskipun suara saya seperti ini tapi message-nya bisa tersampaikan dengan baik ya. Saya akan bawakan firman Tuhan yang judulnya Heart of Worship atau hati yang menyembah. Nah, tahukah saudara bahwa setiap daripada kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan, yang tahu lambaikan tangannya. Haleluya. Nah saudara, kita buka dulu ayatnya ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di screen sudah ada. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini hidup saudara belum terasa indah, tenang saja. Katakan ke temanmu, tenang. Nanti pasti indah. Amin saudara. Nanti pasti indah karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, lalu ayat ini juga menuliskan bahwa Tuhan itu menaruh kekekalan di dalam hati kita. Jadi makanya
Manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ada kekosongan atau kehampaan di dalam hatinya. Kalau saudara pernah merasakan kekosongan atau kehampaan yang saya maksud, boleh angkat tangannya. Ya, pernah saudara rasakan ya. Haleluya. Nah, saudara harus tahu kekosongan dan kehampaan dalam hati kita ini tidak bisa diisi dengan apapun juga. Manusia mencoba mengisinya dengan uang. Manusia mencoba mengisinya dengan kekayaan. Tapi tetap membuktikan tetap kosong hatinya kalau tanpa Tuhan. Amin saudara. Setelah kerja di Hong Kong, duit boleh banyak. Tapi tanpa Tuhan Yesus, hatimu tetap kosong. Benar gak saudara? Tapi kalau kau ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, uangmu banyak, hatimu penuh diisi dengan kasih-Nya Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jadi kekosongan ini manusia coba isi. Coba isi dengan prestasi, coba isi dengan nama baik, coba diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Dengan hobi, dengan rumah yang gede, dengan mobil yang mewah, dengan apapun juga. Tapi tidak ada yang pas. Yang pas hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Yang percaya boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena apa saudara? Karena kita ini miliknya Tuhan. Dia yang membentuk kita. Jadi cuman Yesus yang pas untuk mengisi kekosongan yang ada dalam hati kita itu. Amin saudara. Dan kalau kita ada dalam Yesus, hidup kita bukan cuma merasa puas. Perhatikan baik-baik. Ada bedanya antara kepenuhan dengan puas. Fulfilled atau satisfied. Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Am I fulfilled or am I satisfied? Kita penuh atau kita cuman puas? Ya saudara. Karena kalau puas itu belum tentu penuh saudara. Tapi kalau engkau penuh hatinya diisi dengan kasih dari sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang melebihi segala akal, maka dapat dipastikan hidupmu puas. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya dulu berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan Yesus di usia 13 tahun. Saudara, sebenarnya dulu waktu papa mama belum cerai, keluarga kami itu keluarga Kristen. Karena papa itu dari keturunan Kristen. Saya waktu kecil sempat diajak ke sekolah minggu. Tapi sejak perceraian mereka, kami semua gak ada yang pergi ke gereja. Papa pun lari dari Tuhan. Dan nanti saya baru ngerti ceritanya ketika ketemu sama papa kembali. Jadi mereka berdua cerai waktu saya usia 4 tahun. Dan saya punya 2 orang adik yang lebih kecil dari saya. Ya, jadi kami itu kayak anak tangga beruntun. Saya 4 tahun, adik saya 3 tahun, satu lagi 1,5 tahun. Kecil-kecil gitu, orang tuanya udah cerai. Dan saya gak ketemu papa 18 tahun lamanya. Sampai usia saya 22 tahun. Nah ini tapi pelan-pelan ceritanya. Jadi bertumbuh tanpa figur ayah, fatherless. Saudara tahu gak? Indonesia itu baru dinobatkan menjadi negara nomor 3 yang fatherless di dunia. Fatherless itu artinya apa bu? Gak punya papa. Jadi gak punya papa itu bisa disebabkan beberapa hal. 1, karena ayahnya meninggal. Ya jelas jadi anak yatim, benar saudara? Yang kedua, karena orang tuanya bercerai seperti saya. Jadi bertumbuh tanpa figur ayah. Tapi ada juga loh, simptom yang ketiga. Punya papa tapi berasa gak punya papa. Karena apa? Karena meskipun papa mereka ada di rumah, tapi tidak pernah memperhatikan anaknya. Fisiknya aja yang ada di rumah, tapi tidak pernah bercengkerama, tidak pernah ingin terlibat dalam kehidupan anaknya. Sehingga anaknya merasa punya papa kayak gak punya papa.
Berbahagialah saudara di tempat ini. Meskipun jauh dari papa rohani, tapi ada papi Bobby. Amin saudara. Jadi saudara gak ada yang fatherless. Saudara semua punya papa. Amin. Saya bertumbuh tanpa figur ayah. Itu susah sekali. Belum lagi stigma yang diberikan oleh masyarakat. Bahwa anak dari keluarga perceraian itu pasti gedenya nanti bukan jadi manusia yang baik-baik. Survei sudah membuktikan anak-anak yang fatherless dari broken home biasanya mereka akan terlibat pergaulan yang salah. Mereka akan masuk dalam seks bebas. Mereka akan kena keterikatan. Kalau enggak terikat pornografi, terikat minum-minuman keras, terikat drugs, seks di luar nikah, sehingga hamil di luar nikah, masa depannya hancur berantakan. Benar saudara, ada yang dari keluarga broken home juga. Karena kok belum udah pada leleh, mau nangis semua. Nah saudara, jadi saya bertumbuh itu sering melihat anak-anak yang lain. Kok mereka enak ya, ke sekolah diantarkan papa mamanya. Saya gak pernah diantarkan papa mama saya. Saya ke sekolah itu pergi sendiri saudara. Diantar supir atau naik taksi. Ya saudara. Nah waktu saya berusia 13 tahun. Jadi kami bertiga ikut sama mama. Mama bekerja keras. Dia harus mendanai kami semua. Karena papa tidak memberikan nafkah gitu saudara ya. Mama kerja keras sampai ke Hong Kong. Iya. Tapi karena dia harus kerja keras. Seringkali dia tidak ada waktu buat kami. Kami dititipkan ke oma opa. Jadi ada emak engkong yang mengasuh kami sehingga kami menjadi besar ya. Nah tapi saudara itu semua membuat kekosongan dalam hati saya makin menganga. Tidak ada kasih sayang dari orang tua. Saudara umur 13 tahun waktu itu diajak liburan sama mama. Karena kan dia lumayan ya sudah meniti karir dengan baik. Jadi uangnya sudah banyak. Diajak liburan ke Hong Kong sama ke Macau saudara. Umur 13. Tapi hatiku kosong. Kita nginep di hotel bintang 5. Sekarang masih ada mungkin hotelnya di Macau. Namanya Grand Lisboa. Tapi hatiku kosong. Aku dikasih uang saku. 1 hari $1.000. Kalau habis besok minta lagi. Uang gak masalah sama mama. Tapi hatiku kosong. Dan di usia 13 tahun. Di hotel Grand Lisboa itu. Aku coba untuk bunuh diri. Aku merasa hidupku hampa. Tidak ada artinya. Aku mendengarkan bisikan iblis yang bilang. Kalau kamu mati pun gak ada yang bakal nangis buat kamu. Kamu itu hidup di dunia cuman ngabis-ngabisin beras. Aku dibohongin sama iblis. Padahal aku loh kecil kurus badanku. Makanku tidak banyak. Mana bisa aku ngabisin beras. Tapi puji Tuhan. Tuhan tidak izinkan saya mati. Sehingga pulang dari liburan itu ada satu temanku nginjil sama aku. Dia telepon bilang, Debbie kamu pernah gak merasa hidupmu itu kosong hampa? Oh iya pernah. Kamu pernah gak merasa di dunia ini tidak ada orang yang mengasihimu? Wah itu justru yang sedang saya alami hari-hari itu. Terus temanku itu bilang, kamu pergi ke gereja. Ada satu orang yang mengasihimu. Dan saking dia cintanya sama kamu. Sampai rela mati buat dirimu. Wow, kok ada orang cinta sama saya sampai rela mati buat saya. Kupikir tidak ada orang yang cinta sama saya. Papa mamaku pun gak mau sama aku. Ya kan, saudara, hari Minggu itu saya ke gereja. Ini tahun 1989. Saya duduk di barisan paling belakang. Karena malu. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Dan lagu-lagu mulai dinyanyikan. Lagu tentang kasih dari sorga. Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Wow. Ada kasih Bapa yang mengalir dan mengisi hati saya. Lalu lagu Bapa surgawi ajarku
mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Lanjut ref. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Aku nangis saudara, nangis sejadi-jadinya. Untungnya umur 13 tahun itu belum pakai maskara. Kalau aku udah pakai maskara, pasti luntur semua gitu ya. Hitam semua ya. Aku nangis sampai jelek mewek gitu saudara ya. Aku menerima lawatan Roh Kudus. Hari itu aku dilawat oleh kasih Tuhan. Aku berjumpa dengan cinta yang sejati Tuhan Yesus. Amin saudara. Hari itu aku sadar, aku tuh punya Bapa di sorga yang gak pernah ninggalin aku. Yang selalu ada buat aku 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Kapanpun aku perlu, aku hanya perlu berdoa. Dan Tuhan selalu ada di sana buatku. Amin saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mulai hari itu saya tidak fatherless lagi saudara. Dan saya diberi identitas yang baru. Saya diberi tujuan hidup yang baru. Aku mengerti bahwa aku dibentuk untuk memuliakan namanya. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, sejak hari itu sampai dengan hari ini saya menjadi muridnya Yesus. Hidup saya diubahkan sedemikian rupa. Sehingga kalau sekarang boleh ada hari ini, aku bisa merasakan, wow, hidup di dalam Tuhan itu indah. Kepenuhan di dalam Tuhan itu indah. Karena Yesus berjanji, aku datang memberikan hidup. Dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, I come to give you life and life in abundance. Atau life in full. Hidup yang penuh, yang mau hidup penuh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Mazmur 96 ayat 4 sampai 6. Kita baca 2, 3. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin saudara. Amin. Pastikan engkau menyembah Tuhan yang benar. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Allah bangsa-bangsa semuanya hampa, kata firman Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan yang hampa. Dan dia bisa mengisi kehampaan dalam hatimu. Memberikan arti kepada hidupmu. Sehingga hidupmu diubahkan sedemikian rupa. Ada amin saudara. Tadi Ibu Gembala cerita sama saya. Kalau dulu TKW itu singkatannya Tenaga Kerja Wanita. Sekarang setelah identitasmu dirubah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi Tentara Kristus Wanita. Mana suaranya? Tentara Kristus Wanita. Mana suaranya? Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pastikan Tuhan ada di tempat pertama. Dan yang terutama di hati
dan di hidupmu. Ada amin saudara? Haleluya. Setelah kita ngerti bahwa kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Poin yang kedua. Worship is my lifestyle. Katakan, worship is my lifestyle. Penyembahan itu adalah gaya hidup kita. Saudara, sudah seharusnya penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan, mau lagi masak, mau lagi bersihkan toilet, mau lagi di gereja atau di Victoria Park, harusnya hati kita tetap melekat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, sehingga setiap saat pujian, penyembahan, doa itu tidak berhenti untuk keluar dari hati kita. Mengalir terus. Ada amin saudara? Ya, saya mau saudara lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Yang kiri itu adalah gambar termometer. Dari yang analog pakai air raksa sampai yang digital. Ya, kemarin waktu pandemik kan kemana-mana harus diukur saudara ya. Nah saudara, saya mau tanya, saudara adalah orang Kristen termometer atau orang Kristen termostat? Apa bedanya Bu? Nah, termometer itu dipakai untuk mengukur suhu ruangan atau suhu tubuh. Kalau saudara datang ke gereja, lalu saudara bilang, pujiannya hari ini gak ngangkat ya. Itu namanya saudara jadi termometer. Saudara ngukur suhu ruangan. Saudara ngukur suhu puji-pujian, ya kan? Ya. Tapi kalau hari Minggu ini tadi datang, wah puji-pujiannya ngangkat ciami pol. Ya kan saudara? Itu saudara masih menjadi termometer, mengukur suhu ruangan. Tapi saya mau kita semua belajar menjadi termostat. Termostat itu seperti yang sebelah kanan. Itu seperti alat ya, kabel-kabel gitu saudara ya, wire gitu. Yang mana dia kalau dipencet dan diset seperti AC. Tuh lihat 17 ya kan. Artinya apa? Gak peduli seberapa panas udara Hong Kong hari ini. Kalau ini termostatnya sudah disetel 17, artinya semua udara panas ini harus mengikuti dia menjadi 17. Tuhan mau kamu jadi termostatnya Hong Kong. Bukan jadi termometer. Jadi jangan kemana-mana ngukur. Nggak rohani ya gitu. Tapi kamu kemana-mana harus menjadi termostat. Yang rohani itu seperti apa? Tunjukkan. Sehingga sekelilingmu yang tidak rohani akan ikut menjadi rohani seperti dirimu. Amin. Ya, kalau sekelilingmu tidak tahu caranya menyembah Tuhan. Melihat kamu yang adalah termostatnya Tuhan. Kalau kamu bilang 17 derajat, semua harus jadi 17 derajat. Amin saudara. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah saudara, di dalam worship is my lifestyle ini, kita harus menjadikan seluruh hidup kita menjadi penyembahan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Kita baca ayatnya saudara. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada amin saudara. Lihat kanan kirinya bilang, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan hanya hari Minggu. Bukan ketika saudara datang ke gereja saja. Bukan ketika nyanyi lagu-lagu pujian saja. Tapi melalui semua yang kita lakukan. Karena tubuh ini kita persembahkan kepada Tuhan.
Maka apapun yang dilakukan oleh tubuh ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin saudara. Mau lagi nyapu, mau lagi ngepel, selama hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Nyapu ngepel kita tuh bisa jadi penyembahan buat Tuhan loh saudara. Amin. Dulu ketika putri kami ini masih kecil saudara, usianya 3 tahun. Di Indonesia tuh jadi sekarang itu sulit cari pembantu rumah tangga. Karena kebanyakan pengen ke Hong Kong. Dapat dolar lebih banyak daripada dapat rupiah gitu kan saudara. Jadi karena pembantu keluar masuk, akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah aku enggak usah kerja. Aku di rumah aja buat ngerawat anak gitu, buat ngasuh anak gitu ya saudara. Nah, suatu hari saya itu nyapu lantai, tapi sambil ngomel gitu. Ya, saya nyebokin anak, tapi sambil ngomel. Dalam hati saya bilang gini, aku ini lulusan Amerika rek gitu ya. Aku ini interior design sekolahnya gitu, kuliahnya S1 gitu ya saudara ya. Bachelor of Fine Art. Kok disuruh ngapung ngepel, kok disuruh nyebokin anak gitu ya. Harusnya kalau kerja kan bisa dapat uang yang banyak. Di situ saya ditegur Tuhan. Hari itu Tuhan bilang sama saya, kalaupun harus nyapu ngepel atau nyebokin anak, bisa enggak dilakukan dengan hati yang bersyukur. Karena kalau dilakukan dengan hati yang bersyukur, itu menjadi ibadah buat Tuhan. Itu menjadi penyembahan buat Tuhan. Lebih berarti daripada nyapu ngepel nyebokin anak tapi ngomel. Itu tidak menjadi apa-apa yang berarti. Hari itu saya belajar. Wow, jadi ternyata apapun yang aku lakukan, selama aku melakukannya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, itu menjadi penyembahan yang sejati, yang percaya. Katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya saudara. Nah, karena apa saudara? Karya salib Yesus itu sudah memberikan kita identitas yang baru. Kita mengalami metanoia, cara berpikir yang baru. Saudara, tadi kan saya sudah cerita. Karena orang tua bercerai, saya bertumbuhnya menjadi pribadi yang pahit. Saya dulu kalau mengalami kesulitan, sukanya mikir mate awes daripada urip angel gitu saudara. Daripada hidup susah, mati aja udah. Saya pikir lebih gampang kalau mati. Nah, suicidal. Pikirannya itu selalu pingin mati gitu saudara. Setelah kenal Tuhan, enggak langsung 100% berubah. Tapi perlahan-lahan. Ketika saya membaca firman Tuhan, bagaikan air yang jernih, air yang hidup itu selalu membasuh pikiran dan hati saya yang kotor, yang penuh kesalahan, yang gak terima, yang suka nyalain orang tua saya. Saya pikir salah mama papa, kenapa cerai, hidupku susah gitu saudara. Tapi pelan-pelan dirubah oleh Tuhan sehingga metanoia, cara berpikir yang baru Tuhan berikan. Sehingga kalau dulu sering gampang nyerah, sekarang saya bisa mengaku dengan mulut, memproklamasikan aku anak Tuhan. Hidup boleh susah, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, aku mampu melakukan perkara yang besar. Aku mampu menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada amin saudara. Sehingga saya tidak mudah menyerah lagi. Amin saudara. Dan saya meninggalkan mental korban. Dulu aku adalah korban perceraian orang tuaku. Tapi sekarang aku tahu segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Termasuk perceraian orang tuaku. Sekarang aku tahu bahwa dilahirkan di atas muka bumi ini aja. Bahwa orang tuaku pernah jatuh cinta. Orang tuaku pernah berhubungan. Makanya jadi aku, jadi adik-adikku. Loh kalau enggak karena cinta masa jadi 3 anak ya kan saudara. Bahwa kejadianku itu ajaib dan dahsyat. Aku dibentuk di tempat yang rahasia oleh tangan Tuhan. Itu aja aku sudah bersyukur. Bahwa dilahirkan di atas muka bumi ini. Aku sudah bersyukur. Dikasih kesempatan untuk hidup. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada amin saudara. Jadi kalau hari ini mungkin di antara saudara ada yang juga merasakan hatimu kosong dan hampa seperti saya dulu. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Cuman Dia yang bisa mengisi kekosongan itu secara pas. Jadi hatimu itu dibuat utuh kembali. Penuh. Apapun kesalahan yang orang tua mungkin pernah lakukan kepada kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih besar. Yang bisa mengampuni kesalahan orang tua kita. Saya berdoa buat mama 19 tahun penuh dengan air mata. Hatinya keras sekali. Apalagi sejak perceraian itu. Dia tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak percaya sama cinta. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menjamah hatinya. Amin saudara. Akhirnya mama saya bisa terima Tuhan juga sebagai juru selamat pribadinya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau mamaku waktu terima Tuhan lagunya ini loh saudara. Hatiku haus akan firman-Mu. Tahu enggak? Jiwaku rindu akan kasih-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini. Karena cinta-Mu bersemi di hatiku. Ya itu sekitar tahun 2000-an mamaku waktu itu ya saudara mengenal Tuhan. Nah kalau dengan papa bagaimana? Dengan papa tadi kan saya cerita 18 tahun tidak ketemu saudara. Sampai saya umur 22 tahun. Angel hari ini sudah 23. Jadi lebih kecil dari Angel dikit gitu. Baru ketemu papa. Karena waktu itu sudah tunangan sama Pastor Daniel. Sudah mau menikah. Pastor Daniel bilang sama saya, yuk kita pergi cari papamu. Ngapain? Minta izin sama papamu. Terus saya bilang, izin dari mama gak cukup ta. Terus Pastor Daniel bilang, gak cukup. Kamu itu bukan cuma keturunan mama, tapi juga keturunan papa. Ya, jadi kita harus minta izin sama papa juga. Mungkin dia bisa melihat jauh ke depan. Suatu hari kalau udah married punya anak cewek, jangan sampai nanti nikah sama orang gak minta izin sama papa gitu ya saudara ya. Jadi dia mikir hukum tabur tuai gitu saudara ya. Makanya kami pergi cari papa. Nah ketika ketemu sama papa saudara, itu jadi canggung kan lama gak ketemu. Kayak ketemu sama orang asing gitu saudara. Jadi salaman gitu. Oh ini papa, ya ini Debbie gitu ya saudara. Terus duduk, terus kita ngobrol-ngobrol.
Waktu berangkat itu hati saya campur aduk saudara. Kepingin rasanya bikin totalan sama papa. Papa kenapa kok ninggalin kami? Papa ndak sayang tak sama kami. Hidupku susah loh Pak. Ya. Tapi saudara, meskipun saya membawa 1.000.000 pertanyaan, tidak ada satupun yang aku tanyakan. Aku duduk di depannya, hanya mendengarkan dia cerita. Jadi dia yang cerita semuanya satu-satu. Ya, garis besarnya adalah kalau sebuah perceraian terjadi, itu tidak mungkin salah satu orang. Ya memang papaku waktu itu selingkuh. Tapi dia ngomong, kesalahan itu pasti 50% papa, 50% mama. Karena kalau sebuah pernikahan berhasil sukses, itu juga sumbangsi 2 orang. Ya kan, sumbangsi suami juga istrinya. Oh iya ya, setelah aku pikir-pikir benar juga gitu. Pasti salahnya juga 2 orang. Nah, terus di akhir pertemuan itu, papaku tuh nanya sama aku, Debbie, susah enggak bertumbuh dewasa tanpa figur ayah? Oh iya, memang susah Pak. Dalam hatiku, papa enggak tahu aku hampir bunuh diri Pak gitu. Nah, terus papa bilang, saya bilang sama papa, tapi papa enggak usah khawatir Pak. Karena saya punya papa di sorga yang enggak pernah ninggalin saya. Dia lebih baik dari papa duniawi manapun juga. Kapanpun Debbie hanya perlu memejamkan mata dan berdoa. Dan papa di sorga itu selalu mendengarkan doaku. Ada amin saudara. Malam hari itu kami tutup dengan doa. Terus kami pulang. Nah, saya belum ngerti ceritanya. Ketika ketemu yang kedua kali, baru dia itu cerita lagi. Jadi sejak perceraian itu, dia tidak pergi ke gereja. Dia merasa tidak layak, orang Kristen kok cerai. Lagi pula dengan penghakiman dari semua saudara-saudara seiman yang lain. Orang Kristen kok cerai gitu saudara ya. Jadi dia makin tidak mau ke gereja, dia merasa gagal. Tapi malam itu ketika saya ketemu sama papa dan saya bilang ada Bapa di sorga. Malam itu dia sadar. Dan malam itu dia bilang sama Tuhan, dia berdoa seperti ini. Tuhan, anakku yang hilang telah kembali kepadaku. Nah waktu aku diceritai aku garuk-garuk kepala. Perasaan aku gak hilang kemana-mana. Yang hilang itu papa. Papa pergi dan tidak ingat jalan pulang. Aku ndak hilang kemana-mana, Pak. Aku selalu di rumah, ya kan. Tapi ya sudahlah, orang tua ngomong jangan dibantai, ya kan. Terus dia bilang, Tuhan, aku sadar anakku yang hilang telah kembali kepadaku. Sekarang aku ini loh Tuhan, anakmu yang hilang. Aku juga mau kembali ke jalan Tuhan yang benar. Wow. Setelah 22 tahun berpisah, akhirnya Tuhan pakai saya untuk menuntun papa kembali ke jalan Tuhan yang benar. Memang kedua orang tuaku tidak rujuk kembali seperti yang aku doakan sejak kecil. Karena masing-masing sudah punya pasangan baru, sudah menikah lagi. Nah itu tidak boleh, kalau sudah menikah lagi tidak boleh mereka rujuk kembali. Karena sudah punya anak lagi dari pernikahan masing-masing. Tapi setidak-tidaknya mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bahkan melayani Tuhan dengan caranya masing-masing. Mama saya suka memberikan konseling kepada orang yang mau cerai loh. Kok bisa ya saudara? Untuk mengingatkan mereka, jangan cerai. Cerai itu enggak enak. Lihat AI gitu katanya saudara. Susah katanya gitu ya. Jangan cerai, jalani. Pasti nanti Tuhan bukakan jalan gitu saudara.
Ya, kalau papa saya juga sekarang bisa melayani menjadi salah satu majelis di gereja di Surabaya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Punyai hati yang besar. Saya harus memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Baik kepada mama maupun kepada papa. Mama saya juga gitu, saudara. Ya, karena dia harus jadi single mother ya. Fighter ya, berjuang buat anak-anaknya. Hidupnya keras. Jadi seringkali marah sama kami. Ngomong omongan yang tidak baik. Ya, sumpah serapa gitu, saudara ya. Jahat lah pokoknya gitu. Dulu. Nah, saya pun harus belajar memaafkan, belajar mengampuni. Saudara juga sekarang posisinya di Hong Kong. Anak-anak mungkin di Indonesia. Suami saudara juga terpisah dari suami dan anak. Belum yakin apakah suaminya setia apa enggak, menunggu saudara pulang. Ya. Seringkali itu yang setia dinantikan adalah kiriman uangnya. Oh, maaf kalau terasa perih. Kalau tidak ada luka di tabur garam biasanya tidak perih, saudara. Tapi punyai hati yang besar. Lepaskan pengampunan. Baik kepada orang tuamu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Kadang anak-anak pun tidak mengerti. Orang tuanya sudah bekerja dengan keras. Orang tuanya banting tulang, peras keringat. Kadang-kadang saking kerasnya sampai kebalik. Banting keringat, peras tulang. Saking kerasnya sampai kebalik, saudara, ya kan? Kadang mereka tidak ngerti pengorbanan orang tua. Lepaskan pengampunan. Karena dengan pengampunan yang kita lepaskan itu, Tuhan akan pakai untuk jamah hati mereka. Hati yang keras macam apapun juga. Hati yang luka macam apapun juga. Akan Tuhan balut dengan cinta kasih-Nya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi kalau saudara sedih, jangan lagi nanti bilang, kenapa Tuhan kirim aku ke Hong Kong? Susah sekali di sini. Di negeri orang. Tapi saudara harus rubah cara berpikirmu. Aku anak Tuhan. Katakan, aku anak Tuhan. Tentara Kristus wanita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. I will worship in any circumstances. Aku akan memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Lihat kanan kirinya, bilang gitu dulu. Aku akan memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Saudara, memuji Tuhan kalau keadaan hidup baik-baik saja itu mudah. Tapi memuji Tuhan pada saat keadaan hidup susah itu tidak mudah. Ya. Nah, masalahnya itu gini loh, saudara. Kalau saudara sedang mengalami keadaan yang tidak mengenakkan, lagi susah, biasanya kita akan tanya sama Tuhan, why me? Ya kan? Kenapa aku Tuhan? Wah, gaya dikit, pakai selendang. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kenapa susah sekali Tuhan? Ya,
Sudah kayak Cantonese opera belum? Kenapa aku, Tuhan? Kenapa aku harus susah seperti ini? Nasibku malang sekali. Dari bayi, tidak diinginkan, tidak dicintai, dibuang orang tua. Sampai umur segini, Tuhan, nasibku kok malang sekali. Saudara, kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang susah, belajar untuk tanya sama Tuhan pertanyaan yang benar. Jangan tanya kenapa saya. Jangan tanya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi tanya, Tuhan, pelajaran berharga apa yang harus aku pelajari lewat kejadian yang susah ini. Amin, saudara. Ini saya bicara tentang kecerdasan emosi. Tidak semua orang bisa. Tapi kalau saudara mau belajar menjadi orang-orang yang cerdas emosi, rubah pertanyaanmu. Jangan tanya, kenapa saya, kenapa Malang? Tapi tanya, Tuhan, pelajaran berharga apa yang harus aku pelajari melewati semuanya ini. Karena kalau saudara cuma tanya kenapa saya, kenapa hidupku susah, selamanya saudara tidak belajar apa-apa. Yang ada cuma susah, malang, air mata. Tapi kau tidak belajar apa-apa lewat kesusahanmu, kemalanganmu, dan air matamu itu. Tapi kalau kau cerdas emosi dan kau tanya sama Tuhan, pelajaran apa yang harus aku pelajari? Kesusahan, kemalangan, air mata itu tiba-tiba mempunyai makna yang berbeda. Saudara, di Indonesia Tuhan sekarang lagi banyak pakai saya sebagai konselor. Baik konselor pernikahan maupun konselor pribadi. Nah, saya punya beberapa tes psikologi yang bisa dipakai ketika memberikan konseling. Dan saya melihat orang yang cerdas emosi bisa memberikan makna yang berbeda pada kesusahan mereka. Contohnya bagaimana, Bu? Seperti ini. Ada dua orang yang berbeda, kakak beradik, ditinggal mati papanya. Sedih apa enggak? Sedih. Yang orang yang sayang papanya pasti sedih. Nah, yang anak pertama, dia disuruh ngisi grafis emosi, kematian papa. Disuruh ngisi kalau dalam skala emosi, -5 skor paling sedih, 5 skor yang paling bahagia. Ya, kematian papa, dia nulis skornya berapa? -5. Artinya apa? Sedih banget, hancur hatinya. Datang si adik, nulis hal yang sama. Kematian papa. Nilainya berapa? 5. Oh gila ini adiknya. Kok kematian papa dia bahagia, kok nilainya 5 bagaimana? Saya tanya, kenapa kamu nulis 5? Karena waktu papa ndak ada, saya melihat banyak orang datang melayat. Orang-orang yang ndak saya kenal. Dan mereka semua bercerita betapa baiknya papa saya itu. Papa saya itu pernah melakukan ini dan itu dalam hidup mereka. Mereka merasa papa saya itu sangat berjasa hidupnya buat mereka. Jadi saya menulis angka 5 skornya. Karena saya bangga punya papa yang begitu penting dalam hidup banyak orang. Itu cerdas emosi. Dia memberikan makna yang berbeda atas kesusahannya. Sedih enggak? Sedih, sama-sama sedihnya kayak kakaknya. Tapi ketika dia membukukan kesedihannya, dia membukukannya +5 karena rasa bangganya lebih besar dari rasa sedihnya. Amin saudara. Nah saya berharap dengan dibagikan singkat ini, saya memperlengkapi saudara menjadi laskar Kristus wanita yang cerdas emosi. Kalau nanti sedih lagi, tanya sama Tuhan, makna apa yang bisa aku berikan atas kesedihanku ini. Amin saudara, sehingga nilainya nanti akan berubah di atas buku. Amin saudara.
Ya. Nah, saya tutup dengan satu kisah ini. Ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 34. Nggak usah dibuka, tapi ini ceritanya tentang Rasul Paulus dan Silas. Waktu itu mereka melayani di Filipi. Nah, terus singkat cerita mereka itu membebaskan seorang hamba perempuan yang kerasukan roh jahat. Kerasukan roh tenung, sehingga ketika dilepaskan dari roh tenung itu, tuan-tuannya dari hamba perempuan ini malah marah. Karena waktu kerasukan roh jahat itu, hamba perempuan ini bisa semacam jadi peramal gitu loh saudara ya. Jadi orang-orang itu suka datang untuk minta guamia gitu mungkin saudara ya. Minta diramalkan masa depannya. Nah, tuan-tuannya marah karena itu bisa jadi sumber income buat tuan-tuannya. Sedangkan waktu sudah diusir roh jahatnya, tidak bisa lagi. Nah, jadi Paulus sama Silas dimasukkan ke penjara karena tuan-tuan dari hamba perempuan ini menghasut seluruh kota untuk memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Saudara, kalau sampai suatu hari pernah, semoga gak pernah, masuk penjara itu sedih apa enggak? Hah? Sedih enggak? Sedih lah pasti ya. Aduh, masa depan hancur gitu saudara ya. Nah, tapi saudara tahu enggak? Paulus dan Silas itu mereka loh di Alkitab dicatat jam 12 malam, tengah malam memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak berada dalam penjara secara fisik, tapi kita mungkin berada dalam penjara mental, penjara batin, penjara jiwa. Kayak apa Bu? Saudara pernah lihat enggak? Orang yang bilang, aku ini bagaikan burung dalam sangkar emas. Pernah enggak? Hah? Rumahnya mewah, kinclong. Ya kan? Rumahnya megah, tapi kok dia berasa seperti burung dalam sangkar emas. Itu dia terpenjara dalam mentalnya, dalam batinnya, dalam jiwanya. Atau orang-orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Mereka berada dalam penjara batin, penjara mental. Mereka tidak bebas. Mereka selalu menoleh ke belakang. Mereka terikat pada kejadian masa lalu yang dulu terjadi berapa puluh tahun yang lalu dan tidak bisa keluar dari sana. Tiap kali ketemu sama mereka ceritanya sama. Dulu 25 tahun yang lalu itu terus yang diceritain. Tidak ada cerita yang baru. Mereka berada dalam penjara mental, penjara jiwa, penjara batin. Saya harap tidak ada di sini. Tapi kalau ada, lepaskan pengampunan supaya engkau bebas. Amin saudara. Supaya engkau tidak terpenjara dalam masa lalumu. Tidak menjadi korban lagi atas apa yang orang lakukan dulu dalam hidupmu. Supaya engkau bebas, hidup merdeka. Karena siapa yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus adalah benar-benar bebas. Amin saudara. Jangan lagi terikat masa lalu. Ya saudara, Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, ketika di dalam penjara, apakah kita masih bisa menyembah Tuhan ketika kita berada di dalam lembah kekelaman? Ketika kita berada di poin terendah dalam hidup kita. Mari kita berdiri. Jadikan ini perenungan buat kita semua. Karena saudara, kalau kita masih bisa menyembah Tuhan, ketika kita berada dalam kesesakan, orang lain akan melihat kita. Waktu Paulus dan Silas menyembah Tuhan dalam penjara tengah malam, pintu-pintu penjara terbuka. Engkau sembah Tuhan dalam kesesakan, pintu-pintu penjara jiwamu akan terbuka dalam nama Yesus.
Amin saudara. Tapi Paulus dan Silas tidak kabur. Malah mereka bisa menuntun kepala penjara untuk terima Tuhan dan memberikan hidup mereka dibaptis. Kepala penjara dan seisi rumahnya. Tuhan mau memakai kita juga dalam keadaan yang paling berat dalam hidup kita. Tetap sembah Tuhan. Tetap puji dan muliakan namanya. Dan itu akan dipakai sebagai pintu oleh Tuhan yang terbuka untuk melayani orang lain. Mari kita